Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Teuku Zulkarnain Mutakin selaku dosen pembimbing pertama dan Ibu Ica Ramawisari selaku dosen pembimbing 2. Perkenalkan, saya Indri Rahmawati dari Desain Produk 2020. Dalam presentasi ini, saya akan membahas pemanfaatan pelepah pisang menjadi material produk desain berkelanjutan. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Pemanasan global adalah isu penting dalam era globalisasi yang kompleks dan mendesak. Langkah nyata diperlukan seperti mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menggunakan teknologi terbarukan. Pengolahan sampah berkelanjutan dan kesadaran lingkungan juga penting bagi hidup kita di masa yang akan datang. Pentingnya produk berkelanjutan yang produksi dengan memperhatikan dampak bahan memiliki peran kunci dalam memerangi pemanasan global. Sebagai anak muda, kita perlu mendorong pengembangan produk berkelanjutan, termasuk menggunakan bahan ramah lingkungan seperti serat pisang, adalah langkah penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan inovasi masa depan. Kan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat diambil ialah minimnya penerapan material berkelanjutan ramah lingkungan untuk sebuah produk. Tujuan pada penelitian ini ialah: 1. Agar dapat menerapkan material berkelanjutan di lingkungan hidup. Kedua, mengeksplorasi sejauh apa serat pisang dapat dijadikan material baru sebagai material berkelanjutan ramah lingkungan. Sedangkan manfaat pada penelitian ini, yang pertama bagi ilmu pengetahuan memberikan informasi mengenai pemanfaatan pelepah pisang menjadi serat pisang sebagai material baru berkelanjutan. Yang kedua, bagi masyarakat memberikan informasi khususnya pada para petani pohon pisang mengenai manfaat tambahan pelepah pisang melalui penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan mereka wawasan yang mendalam mengenai potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari pemanfaatan pelepah pisang sebagai sumber serat dan berkelanjutan. Yang ketiga, bagi industri menjadi sebuah solusi untuk sebuah referensi yang inovatif kepada industri untuk pengembangan produk berkelanjutan dari hasil penelitian yang menawarkan material baru yang berkelanjutan serta memudahkan industri untuk mendapatkan dan memanfaatkannya. Menurut para ahli, pisang merupakan salah satu produk pertanian yang memegang peranan penting di tingkat global, dan di Indonesia merupakan buah yang paling banyak diproduksi dibandingkan buah-buahan lainnya. Jenis-jenis pohon pisang tersebar dan mencapai ratusan jenis di Indonesia. Berikut jenis-jenis pisang yang dapat dikelompokkan. Yang pertama ada pisang serat, yaitu pisang jenis Abaka. Yang kedua ada pisang hias, yaitu dengan jenis pisang Madagaskar. Dan yang ketiga ada pisang buah, yaitu pisang yang biasanya sehari-hari kita temui seperti pisang raja, kepok, tanduk, dan lain-lain. Pada pengertian sustainable, Supriyatno menyatakan secara umum diketahui bahwa pembangunan ekonomi yang bertumpu pada sumber daya alam dan mengabaikan faktor lingkungan pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan itu sendiri. Yang keempat, Isro Atun dan Rosmala menyatakan untuk memperoleh informasi dari eksplorasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membangun pengetahuan awal dengan mencari informasi tentang materi yang diselidiki. Dan yang terakhir, teknik anyam adalah suatu keterampilan dalam menyusun atau menganyam bahan-bahan yang fleksibel seperti serat, daun, atau material lainnya yang mudah untuk dibentuk. Terdapat 3 penerapan yang sudah ada dalam pengolahan pelepah pisang, namun dengan hasil yang berbeda-beda dan teknik yang berbeda-beda pada Bengkel Junaidi, Usaha Ibu Tiwuk, dan Brekele Craft. Metode penelitian kualitatif, pendekatan ini akan berperan penting dalam mengembangkan konsep yang lebih rinci tentang potensi batang pisang sebagai bahan material berkelanjutan. Ada metode eksplorasi yang dilakukan dengan pengujian tarik adalah metode yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu material dalam menahan gaya statis yang diterapkan secara perlahan. Dan yang kedua adalah pengujian secara kekerasan. Ketahanan suatu material terhadap penetrasi dengan menggunakan pengujian kekerasan yang memiliki beberapa cara, dengan cara penekanan dan goresan. Sebelum masuk pada metode eksplorasi tersebut, pelepah pisang diolah terlebih dahulu hingga menjadi serat. Pada proses pengolahannya, lembaran pelepah pisang diambil dari batang pisang, lalu diolah dengan cara ditumbuk hingga kadar air pada pelepah pisang berkurang, dan pelepah pisang tersebut dijemur hingga mengering dan menjadi sebuah serat-serat. Kesimpulan pada analisa singkat ini yaitu pengembangan lebih lanjut dalam pengolahan dan aplikasi serat pisang menjadi bahan material alternatif yang ramah lingkungan akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong inovasi produk berkelanjutan. Selanjutnya, penelitian ini akan dilanjut sesuai tujuan utama penulis menguji kelayakan menggunakan metode eksplorasi.
Berikut penjelasan singkat dari penelitian saya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.